Ada petugas datang tuh buat ngerobohin rumah lu. Lu balik kerja, rumah lu udah rata tuh sama tanah. Masyarakat tuh jadi kehilangan tempat tinggal. Dan mereka malah kayak terusir dari kampungnya sendiri kan. Jadi kemarin tuh sempat rame masalah masjid-masjid di ibu kota Ethiopia, di Addis Ababa, yang diroboh-robohin sama pemerintah sana. Komen-komen penuh hujatan tuh pokoknya tuh. Tapi dari situ jadi penasaran lah gue. Ini yang bikin masjid-masjid yang banyak ini dirobohin tuh apa? Mana kejadiannya di ibu kota lagi kan? Gue baca-baca terus tuh sambil gue cari tahu ini hujatan netizen ini udah tepat sasaran apa belum ya? Cari terus sampai gue sadar kalau ternyata lumayan kompleks juga ini masalahnya nih. Dan di situ juga gue sadar ini celah konten saudaraku. Mubazir kan kalau gue skip nih. Ya udah baca-baca seharian masa di skip kan? Sayang dong. Jadi ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas kenapa banyak masjid di sekitar ibu kota Ethiopia yang digusur, yang diroboh-robohin sama pemerintah setempat. Di Learning by Googling. Iya, jadi kayak gue bilang tadi, di Ethiopia tuh lagi rame kasus pembongkaran masjid yang dilakukan sama pemerintah sana. Kalau menurut Al Jazeera, di awal Juni 2023 kemarin, seenggaknya udah ada 19 masjid yang dibongkar. Udah ada 19 masjid yang dirobohin sama pemerintah federal Ethiopia. Dan semua masjid yang dirobohin ini, itu tuh ada di wilayah pinggiran ibu kota Addis Ababa. Atau tepatnya di wilayah Oromia. Wilayah yang berbatasan langsung sama ibu kota Addis Ababa. Alasan dirobohinnya tuh apa? Jadi, masih menurut Al Jazeera, alasan pemerintah Ethiopia melakukan pembongkaran ke masjid-masjid ini tuh terkait adanya proyek penataan kota penyangga baru di sekitar Addis Ababa. Nah ini biar lebih kebayang kita harus lihat peta ini dulu nih, petanya Ethiopia. Dari sini kelihatan ya, ibu kota Addis Ababa tuh ada di dalam wilayah Oromia. Atau dengan kata lain, semua wilayah kota Addis Ababa tuh ya berbatasan langsung sama wilayah Oromia ini. Nah sekarang, di sekitar wilayah ibu kota Addis Ababa ini, di wilayah Oromia tadi, itu tuh rencananya bakal dibangun kota baru. Kota yang bakal dikasih nama Kota Sheger. Kalau menurut Borkena, Kota Sheger ini tuh sebenarnya gabungan dari 6 kota di Oromia yang berbatasan langsung sama Addis Ababa di berbagai penjuru. Jadi yang tadinya ada 6 kota, itu mereka bakal digabung tuh jadi satu kota baru. Ada kota Sebeta, Burayu, Legetavo, Legedadi, Sululta, sama Gelan. Bahkan sekarang 6 kota ini tuh udah dipimpin sama satu wali kota. Jadi walaupun wilayahnya mereka tuh mencar-mencar, ada yang di utara, di selatan, di timur, tapi kota-kota inilah yang dijadiin titik awal buat mulai ngebangun si kota Sheger tadi. Makanya walaupun misah-misah, tapi tetap yang ngatur tuh satu orang, yang ngatur tetap satu wali kota. Dan masih menurut Borkena, nantinya si kota Sheger ini tuh bakal diperluas secara bertahap, dan bakal meliputi 12 subkota, 36 distrik, dan 40 perkampungan di wilayah-wilayah sekitar Addis Ababa. Atau yang berarti masuknya ya di wilayah Oromia tadi ya. Sekarang kita balik ke persoalan pembongkaran masjidnya. Jadi di sini pemerintah Ethiopia tuh ngeklaim kalau bangunan-bangunan masjid yang dibongkar sama mereka itu tuh nggak punya izin pendirian bangunan. Atau dengan kata lain, masjid-masjid yang dibongkar tuh semuanya bangunan ilegal. Dan karena lahan yang dipakai sama masjid-masjid ini tuh punyanya pemerintah, akhirnya ya mau nggak mau bangunan di atasnya tuh harus dirobohin. Demi kelancaran pembangunan kota Sheger tadi. Demi kelancaran pembangunan kota baru tadi. Jadi kalau ada bangunan yang nggak berizin, yang nyerobot lahan, ya langsung tuh dirobohin aja sama mereka. Dan bangunan-bangunan yang dirobohin di sini tuh nggak cuma masjid ya. Banyak juga tempat tinggal sama pusat ekonomi masyarakat yang juga ikut kena gusur. Dan khususnya di sini masyarakat dari etnis Oromo, etnis yang mendominasi wilayah Oromia, yang terpaksa digusur sama pemerintah Ethiopia selama proses pembangunan kota Sheger ini. Jadi di sini ngerti kan ya ini ya, kalau menurut pemerintah Ethiopianya tuh bukan mereka ngincer pengen ngerobohin masjid, bukan. Tapi kebetulan di situ ada masjid, ilegal pula, dan lagi ada proyek baru yang butuh pembersihan lahan. Motivasi awal perobohannya tuh itu jadi kalau menurut mereka. Over the last few weeks, Ethiopian government has started demolishing mosques in the Oromia region, which borders the Addis region, the capital city of Ethiopia. Tapi sayangnya, kalau menurut laporan yang dirilis sama Ethiopian Human Rights Commission atau EHRC, disebut selama penggusuran ini, tindakan yang dilakukan sama pemerintah Ethiopia tuh udah ngelanggar HAM.
udah ngelanggar hak-hak dasar dari masyarakat Oromia yang jadi korban penggusuran ini. Jadi ternyata setelah dilakukan evaluasi dan pengkajian ke wilayah-wilayah yang kena penggusuran, di situ EHRC nemuin beberapa fakta di lapangan yang nunjukin kalau proses penggusuran yang dilakukan pemerintah ini nih ngelanggar hukum. Ini coba kita bedah satu-satu deh ya, pelanggarannya di mana aja. Jadi masih menurut EHRC, masyarakat yang jadi korban penggusuran ini tuh ternyata nggak cuma mereka yang tinggal secara ilegal. EHRC di sini nemuin kalau banyak juga masyarakat yang terdampak tuh bangunannya punya izin yang sah, punya dokumen yang nunjukin kalau bangunan mereka tuh ya nggak ilegal, tapi mereka tetap kena gusur juga loh. Dan nggak cuma itu, penggusuran yang terjadi ini juga seringkali nggak diawali sama pemberitahuan. Dan ya jadinya kaget lah masyarakat. Lagi santai-santai nih masyarakat situ tiba-tiba datang tuh bulldozer segala macam. Dan apa ya? Dan tanpa tedeng aling-aling, taunya rumahnya langsung digusur. Nggak dicek dulu tuh surat-surat bangunannya ada apa enggak. Banyak yang ngalamin begitu di sana. Bahkan di beberapa tempat, penggusuran pemukiman masyarakat tuh sengaja dilakukan pas jam kerja. Pas masyarakatnya lagi aktivitas di luar rumah. Kebayang gak lu ini? Lu cabut kerja nih, tiba-tiba ada petugas datang tuh buat ngerobohin rumah lu. Lu balik kerja, rumah lu udah rata tuh sama tanah. Sakit, jir. Dan kalau menurut Bradman Gabriel-Michael, Direktur Sosial dan Ekonomi EHRC, dia bilang walaupun pemerintah tuh punya kontrol penuh buat ngatasin pemukiman ilegal, tapi penggusuran paksa tuh tetap nggak bisa dibenarkan. Apalagi kalau penggusuran ini sampai ngeganggu stabilitas dan kelangsungan hidup masyarakatnya. Makanya EHRC di sini nganggep apa yang dilakukan sama pemerintah Ethiopia ini, meskipun tindakan ngegusur bangunan ilegal tuh bisa dibilang benar, tapi karena dilakukannya tuh nggak mikirin nasib masyarakatnya, makanya tetap dianggap sebagai pelanggaran HAM. Dan buat penggusuran ke masyarakat yang punya hak tadi, yang sebenarnya mereka legal tadi, EHRC tuh sampai nuntut pemerintah buat ngasih ganti rugi. Karena sampai yang legal aja ikut digusur, ini kan jadi terkesan buru-buru ya pengen bikin kota barunya kan pemerintah sana kan. Makanya ngegusurnya jadi serampangan begini. Persoalan pembangunan kota baru di Ethiopia, ternyata ada isu lain juga yang bikin permasalahan penggusuran ini tuh jadi makin rame. Isu apa tuh? Buat yang mungkin belum tahu nih, gue juga lupa pernah ngejelasin ini apa enggak. Jadi masyarakat Ethiopia itu kan berasal dari banyak etnis ya. Seenggaknya ada 80-an etnis lah di sana. Nah, beberapa dari etnis-etnis mayoritas di Ethiopia ini mereka tuh berkonflik. Entah itu berkonflik sama etnis lain ataupun berkonflik sama pemerintah federal Ethiopia. Buat contoh konfliknya ada nih satu nih. Bisa dibilang sampai saat ini di wilayah utara Ethiopia masih terjadi perang saudara antara pemerintah federal Ethiopia sama etnis masyarakat Tigray. Dan Tigray ini tuh cuma salah satu contoh konflik yang nggak kelar-kelar di sana ya. Dan kalau lu pengen bahas ini lebih dalam, ya komen aja. Kalau rame ntar gue bahas deh. Tapi kayaknya udah pernah deh. Udah pernah belum sih? Nah, kalau kita ngomongin etnis-etnis di Ethiopia, etnis terbesarnya, etnis mayoritasnya tuh adalah etnis Oromo. Etnis masyarakat yang tinggal di wilayah Oromia tadi, yang tinggal di sekeliling ibu kota Addis Ababa tadi. Dan kalau menurut United States Bureau of Citizenship and Immigration Services, disebut kira-kira 55% dari etnis Oromo ini memeluk agama Islam. 40%-nya Kristen, baru tuh sisanya meluk agama Wakefana. Agama lokal ini Wakefana nih. Dan sayangnya, walaupun masyarakat Oromo itu mayoritas, jumlah mereka paling banyak dibanding etnis lainnya, tapi kalau menurut Abdullahi Halake, pengamat wilayah tanduk Afrika, dia bilang masyarakat Oromo, khususnya komunitas muslimnya, itu seringkali ngerasa suaranya tuh nggak terwakili. Bahkan nih, demi biar suara mereka bisa tersampaikan, nggak jarang mereka tuh sampai terlibat konflik sama aparat dan pemerintah federal Ethiopia. Termasuk di sini soal penggusuran terkait pembangunan kota baru tadi nih. Masih menurut Abdullahi Halake, dia bilang masyarakat Oromo, khususnya komunitas muslim di sana tuh ngerasa kalau tindakan pemerintah ini tuh bukan semata-mata atas dasar proyek pengembangan kota aja. Yang pemerintah bilang mau nggak mau harus digusur karena mau bikin kota baru, kalau menurut orang Oromo, bohong itu. Bacot lah itu kalau menurut mereka. Kalau menurut orang-orang Oromo, mereka ngerasa tindakan penggusuran dan pengusiran paksa ini juga merupakan bentuk diskriminasi pemerintah ke orang Oromo, khususnya ke komunitas muslim Oromo. Dan hal ini diperkuat juga sama temuan dari EHRC. Di laporan yang dirilis sama EHRC, disebut kalau penggusuran ini tuh kelihatan pilih kasih ternyata. Di laporannya dibilang kalau pemerintah tuh cuma ngegusur bangunan-bangunan punya kelompok masyarakat tertentu aja. Kayak misalnya bangunan punyanya orang-orang Oromo, itu kemungkinan digusurnya gede banget tuh. Sementara kelompok masyarakat lain rumahnya pada aman-aman aja.
Wah, ini kalau bener begini, ngaco ini ya. Whatever there is a challenge inside Ethiopia over the last century, it was largely between the Oromos and the national government, which is the federal government in Addis. They are the largest ethnic group, a third of the population, who feel that they are not being represented. Dan setelah terjadi penggusuran di beberapa wilayah, masyarakat Oromo, khususnya komunitas muslim di sana, akhirnya mulai bertindak nih. Apalagi setelah ngelihat adanya diskriminasi dalam proses penggusurannya kan. Pilih-kasih tadi tuh akhirnya bikin mereka turun buat demo dan ngelindungin pemukiman mereka. Termasuk di sini masjid-masjid di komunitas mereka ya. Salah satunya Anwar Grand Mosque. Jadi di awal Juni 2023 kemarin, masyarakat tuh ngegelar demo di halaman Masjid Anwar ini setelah sholat Jumat. Mereka demo nuntut penghentian penggusuran pemukiman dan masjid. Menurut mereka, mau masjidnya, mau rumahnya legal atau ilegal, coba diomongin dulu lah. Jangan semuanya main digusur begini. Terus respon pemerintahnya gimana? Responnya, kalau menurut Siasat Daily, aparat yang ditugasin buat ngamanin aksi ini, mereka tuh malah nembakin gas air mata ke arah demonstran. Terus nggak lama kemudian, mereka juga nembakin para pendemo yang ada di pelataran Masjid Anwar ini. Dan ini mengakibatkan seenggaknya 3 orang tewas dan puluhan orang lainnya luka-luka. Terus selain itu juga dilaporin ada sekitar 100 orang yang ikut ditangkap sama aparat setelah aksi ini. Ada. Jadi main kekerasan ya jatuhnya ya. Hasbiyallah. كل مرة كنا نطلع نقول لكم من مساجد سال أكثر من 14 19 17 انهدمت بس اليوم قاعد أعدي لكم جثث إخوانكم يلي صاروا شهداء بالمسجد زي كل مرة إخواننا وأحالينا طلعوا يصلوا صلاة الجمعة بس عدو الإسلام ما خلاهم يصلوا والله حتى ما رفعوا صوتهم والله ما راحوا غير يصلوا لربهم مو معاهم غير السجادة الصلاة بس عدو الإسلام ما خلاهم فتح عليهم الحرب داخل المسجد الأنوار. Dan sebenarnya aksi di Juni 2023 kemarin tuh bukan yang pertama ya. Sebelum-sebelumnya juga, sejak proses penggusuran masjid-masjid itu dimulai, masyarakat setempat tuh pasti langsung datang buat ngehalangin biar masjid mereka tuh nggak dirobohin sama aparat. Dan respon aparatnya di sini sama kayak tadi. Orang-orang yang ngalangin ini mereka bakal ditembakin pakai gas air mata. Bahkan gak jarang juga akhirnya pecah tuh bentrokan antara masyarakat sama aparat keamanan. Dan walaupun belum bisa dikonfirmasi, tapi menurut beberapa laporan, seenggaknya udah ada lebih dari 10 orang yang jadi korban tewas akibat konflik antara masyarakat sama aparat selama penggusuran belasan masjid ini. Aduh. Terus selain itu, dampak dari penggusuran ini pastinya masyarakat tuh jadi kehilangan tempat tinggal. Dan mereka malah kayak terusir dari kampungnya sendiri kan. Dan karena masjid komunitas mereka udah dihancurin, masyarakat pun terpaksa ibadahnya jadinya di luar masjid. Atau ya minimal di sisa-sisa bangunan masjid yang masih bisa dipakai lah. Aduh. Ini kalau udah begini, kalau emang bener ngegusurnya nih pilih-pilih etnis, kacau sih ini ya. Tapi sayangnya sampai gue bikin video ini, belum ada respon lain tuh dari pemerintah Etiopianya. Mereka tetap bilangnya yang digusur tuh cuma yang ilegal doang, cuma yang nggak punya izin doang. Tapi ya terlepas dari kalaupun itu semua bangunannya bener ilegal ya, gue tetap sepakat sih sama EHRC yang bilang kalau harusnya pemerintah tuh mempertimbangkan kelangsungan hidup masyarakatnya juga. Kasih ganti apa kek, bikinin komplek pemukiman baru kek, bikinin rusun baru kek, biar mereka bisa pindah dengan tenang. Jangan asal gusur begini terus yang kena gusur jadi nggak punya tempat tinggal. Kalau gini kan yang ada malah naikin angka kemiskinan, jir. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah karena bangunannya ilegal itu tuh bisa jadi alasan buat ngegusur seenaknya? Atau tetap harus dengan cara-cara yang humanis, yang nggak diskriminatif? Silakan komen. Muslim leadership in the country has responded to it, and the police subsequently has also used live ammunition against the protesters who are saying that they cannot continue sitting idle by while the government destroys their places of worship. Oke, sekian Lerbe Googing kali ini tentang kenapa banyak masjid di Ethiopia yang digusur. Ya, cukup pelik sih ya masalahnya ya. Di satu sisi pemerintahnya bilang ini nih ilegal dan mereka punya proyek buat ngebangun kota baru kan. Tapi menurut lembaga-lembaga yang neliti di sana, dibilangnya yang legal-legal juga kena gusur. Belum tahu nih yang bener yang mana nih. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin dari video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.